linnas ma nuzila ilaihim. Ayat ini berfirman menyebutkan tentang Allah memperingatkan bagaimana turunnya Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, dan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW setelah diturunkan Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, untuk kamu ya Rasulullah mengingatkan dan menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan Quran kepada para as-sahabah, Nabi memberikan penjelasan, dan ini menunjukkan kepada kita demikianlah ilmu ini tersebar daripada Al-Quran dengan cara diberikan penjelasan, dan para as-sahabah menuntut ilmu tersebut daripada baginda Rasulullah SAW. Maka dalam menuntut ilmu, untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak boleh terpisah daripada mencari dan juga menuntut. Bukan dengan cara kita membaca daripada apa-apa sumber yang kita tidak mengetahui daripada mana datang sumber tersebut, tetapi ilmu ini adalah perlu dicari daripada ahlinya. Dalam ayat lain dalam Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahla zikir, yang disebutkan di situ kata Imam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, bila mana kamu tidak mengetahui sesuatu, fas'alu ahla zikir, kata Allah, in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir di sini adalah ahlul ilmi wal fiqhi, kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, iaitu kalau kamu tidak mengetahui, mempelajari sesuatu daripada ilmu, daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, mesti dipelajari daripada orang yang berilmu, orang yang faqih, untuk kita mencari ilmu pengetahuan yang benar, untuk menjadikan ilmu itu kita dapat daripada sumber yang betul. Majlis yang kita duduk hari ini adalah bahagian daripada majlis wirasatun nubuwah, majlis yang akan kita membawa pulang sesuatu yang berharga. Kita tidak akan membawa pulang wang ringgit daripada majlis seperti ini. Kita tidak akan membawa pulang apa-apa hadiah daripada ahli jawatan kuasa masjid. Tetapi yang akan kita bawa pulang setiap orang daripada kita adalah warisan nubuwah, sesuatu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bukankah ini merupakan sebaik-baik warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW buat umatnya, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bekalan, untuk menjadi panduan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita mengharapkan mudah-mudahan majlis yang gemilang ini yang dianjurkan untuk kita memberikan fokus, untuk kita mencatat segala ilmu yang bermanfaat yang akan kita ambil dan kita akan dengarkan daripada guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Mudah-mudahan majlis ini akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Fadilatul Syekh Ustaz Bashir Al-Azhari atas tausiah yang diberikan. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid untuk menyampaikan tausiah kepada kita insya-Allah. Wa yatafaddal ma'jurah. Allah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus majlis yang saya hormati, pengurusan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat saya, teman saya Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Bashir Al-Azhari,
lama kenal dengan beliau, bersama dengan beliau. Wala nuzaki 'ala Allahi ahadan, yang kita lihat daripada kesetiaan, mahabbah, wala khidmah, ikhlas, masya Allah. Wa zadahallahu fi dhalika naf'an wa barakatan lil ibadi wal bilad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Hari ini meneruskan apa yang dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bashir tentang bagaimana kita pentingnya mengambil ilmu dan juga memerhati daripada siapa kita mengambil ilmu. Hakikat ilmu itu datang daripada yang maha berilmu subhanahu wa ta'ala, yang tidak berpenghujung ilmunya. Perbezaan yang ada pada ilmu makhluk dengan ilmu yang ada pada Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala, ilmu makhluk terhad. Ilmunya makhluk didahului dengan ketidaktahuan. Dengan belajar dia berilmu, dengan mengkaji dia berilmu. Tetapi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala qadim azali. Qadim, tidak ada yang mengawali ilmunya Allah dengan ketidaktahuan sehingga ada yang memberitahu kepada Allah, mustahil. Dan azali, tidak ada had dan batasan penghujung pada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ilmu yang ada pada manusia boleh terdedah dengan hal-hal yang boleh menghilangkan ilmu tersebut. Orang berilmu, kalau ada masalah mental pada akalnya, boleh hilang ilmunya. Bila orang itu menghafal banyak maklumat, bila berlaku aksiden dan ada masalah pada otaknya, boleh hilang ilmunya. Tetapi itu tidak akan berlaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu, bila dengan perangkat usia sudah tua, mungkin sedikit banyak akan lupa. Itu juga tidak berlaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang qadim dan azali, yang tidak ada kekurangan dan aib, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, pada ilmunya didahului dengan ketidaktahuan sehingga menjadi tahu, dan lama-lama pun juga akan semakin berkurang kemampuannya. Demikian sunnatullah. Wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Siapa yang kami beri umur, beri sehat, lama-lama akan kembali menjadi lemah. Lemah tubuh badan, lemah penglihatan, lemah pendengaran, lemah juga pada ingatan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah daripada usia yang namanya ardalul umr, usia yang orang boleh lupa apa yang dia ingat sebelumnya, atau usia nyanyuk. Semoga Allah lindungi kita daripada tersebut. Ilmu adalah amat yang sangat berharga, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mahu dunia, maka dengan ilmu. Yang mahu akhirat juga dengan ilmu. Yang mahu kedua-dua, maka dengan ilmu. Dengan ilmu akan diangkat darjat seseorang. Dengan ilmu hati seseorang akan menjadi hidup. Katanya, wa man fatahu ta'lima waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wad tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Orang yang diberi peluang mencari ilmu lalu tidak mahu mencari ilmu, angkatlah 4 kali takbir untuknya, dia dah mati dah. Kehidupan orang itu dengan ilmu dan takwa. Kalau tak ada keduanya, tak ada makna pada orang tersebut. Oleh sebab itu ayat yang turun pertama kepada baginda Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk mentadbir bumi, wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Kami ajarkan ilmu pada Nabi Adam. Tidak diberikan skill, tidak diberikan kemahiran. Tidak dijadikan dunia ini penuh dengan bangunan dan juga macam-macam hal yang menakjubkan. Dunia ketika Nabi Adam turun kosong, hanya tumbuh-tumbuhan sahaja. Tapi Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentadbir. Maka ilmu adalah segala-galanya.
Oleh sebab itu Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman, saya diutus sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Namun ilmu yang amat berharga ini, yang merupakan segala-galanya bagi seseorang, maka ialah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, sehingga seseorang boleh mendapatkannya dengan malas, sehingga seseorang boleh mendapatkannya dengan tidur. Tidak mungkin seseorang mencari sesuatu yang berharga dengan mudah dia akan mendapatkannya. Man talabal ula sahiral layali, siapa orang yang mau meraih ketinggian pangkat, maka dia kena bangun malam dan berusaha betul-betul. Siapa orang yang tidak berfikir kalau mau berjaya dalam pekerjaan, dalam kejayaan apapun juga, maka kena belajar, kena bangun, kena berusaha, kena bersungguh-sungguh macam-macam kan, untuk kita berjaya. Di sekolah pun juga begitu. Sama juga dalam kita ingin mengejar ilmu agama, adalah juga dengan bersungguh-sungguh dan memerhati daripada siapa kita mengambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama kamu, maka hendaklah kamu memerhati daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Ancaman generasi zaman ini dalam mencari ilmu adalah ingin mengambil dengan cara yang mudah. Dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan ilmu bukan datang pergi ke masjid, bukan datang pergi halaqah, bukan pergi ke sekolah atau madrasah. Yang paling mudah dan simpel untuk orang mendapatkan ilmu dan ingin jadi orang berilmu, berguru dengan Syekh Google. Dengan ini semua orang akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Ini satu cara yang paling salah dan paling berbahaya, disebabkan oleh kerana bila dia ingin mendapat sesuatu dengan mudah tanpa dia belajar, maka ia akan kehilangan dan bahkan tersesat jalan bila ia tidak memastikan daripada siapa ia mengambil ilmu. Dikatakan dalam sejarah tadi dikatakan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan sumber ilmu. Itu Quran turun kepada Nabi bukan direct langsung daripada Allah Subhanahu wa taala bagi terus kepada Nabi hafal semua 30 juzuk. Tak, turun munajjaman. Dalam Quranul Karim disebutkan Quran itu turun munajjaman. Munajjaman yakni sedikit demi sedikit. Apa sebabnya? Supaya kita belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Yang kedua, Quran ini turun kepada Rasulullah melalui Jibril. Jibril turun membawa, mengajarkan kepada Nabi apa datang daripada Allah. Adanya wasilah, adanya wasitah, adanya perantara, supaya seseorang itu meyakini bahwa ilmu itu datang daripada Allah. Betul, tapi ambil perantaranya, ambil sebabnya. Rasulullah sahaja mau menghafal Quran ada perantaranya, ada Jibril. Macam mana kita boleh menjadi orang berilmu dengan berguru dengan Syekh Google tanpa kita memastikan siapa dia yang bercakap dalam website tersebut? Walihada dikatakan oleh Luqman Al-Hakim, mengatakan ya bunayya jalisul ulama'a wazahimhum birubbatayka fa inna Allah yuhyil qalba binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, duduklah kamu dengan para ulama dan rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka, karena Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan ilmu para ulama seperti Allah menghidupkan tanah dengan turunnya air hujan. Nak dapat ilmu, bersimpuh di kakinya ulama, duduk dengan ustaz, hadir majlis, bukan duduk kat rumah dengan tab aku nak cari fatwa apa sekarang, aku nak tab. Yang seperti ini adalah punca kegagalan. Bukan hanya gagal pada dirinya, tapi dia boleh menyesatkan orang lain. Hatta kalau sudah, katanya dalam hadis, ulama ini kalau diambil oleh Allah nyawanya akan hilang ilmu bersama dengannya. Innallaha la yantazul ilma intiza'an. Allah tak akan ambil ilmu kalau sudah ilmu itu diturunkan. Wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama. Tapi ilmu itu akan hilang dengan pergi dan meninggalnya ulama. Fa idza dhahaba al-alim dhahaba bima ma'ahu min al-ilm. Kalau orang alim meninggal, ilmunya pun dibawa. Kenapa ilmunya dibawa? Kan catatannya ada, karangannya ada, bukunya ada. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Ilmu itu di dada. Kalau ulamanya meninggal, pemahaman ilmu yang ada dalam dadanya masuk juga dalam kuburnya. Ini tulisan ini, macam mana kita nak paham kalau tak ada guru yang mengajar kepada kita? Faham dong? Itu tahu ceritanya Tuma Al-Hakim.
Tuma al-Hakim ini orang yang dia belajar ilmu sains, ilmu kedokteran. Bapaknya dokter tapi dia bukan dokter. Dia malu kepada orang ramai karena bapaknya dokter yang mahir, dia bukan dokter. Apa dia buat? Ambil buku dokter bapaknya, dibaca semua. Lepas itu dia buat klinik untuk orang datang berubat. Kemudian orang datang pun berubat karena menyangka ini macam bapaknya. Maka datang di orang berubat, dikasih apa? Tahu dikasih apa? Dikasih ular hitam. Pasal apa? Dia baca hadis Nabi, al-habbatus sauda dawa'ul likulli da'. Jintan hitam ubat kepada segala penyakit. Dia salah baca al-hayyatus sauda. Habbatus sauda jintan hitam atau habbatus sauda ya. Kalau hayyatus sauda ular hitam. Beza titik, beza makna. Karena dia tak belajar, gurunya itu kitabnya, bukunya, maka dia cari ular hitam bagi ubat kepada orang-orang mati kena ular hitam. Apa sebabnya? Dia baca tapi dia tak faham, dia tak berguru, sehingga dia tak tahu apa dia salah. Hatta idza, kalau sudah orang alim meninggal, dhahaba bima ma'ahu min al-ilm wa lam yabqa illa ru'usan juhalan idza su'ilu afta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau ulama sudah meninggal, yang ada orang-orang bodoh yang menjadi ketua, bila ditanya dia menjawab, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Semoga Allah lindungi kita daripada mereka dan didekatkan kita oleh Allah dalam golongan orang-orang yang suka hadir majlis ilmu dan suka kepada orang-orang yang berilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang diberi ilmu oleh Allah dan dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dinamakan surat itu dengan nama beliau adalah Luqman. Luqman diberi nama atau gelaran Al-Hakim, merujuk kepada pemberian yang Allah berikan kepadanya, yaitu hikmah. Luqman berasal daripada Habasyah, ada mengatakan daripada Sudan. Al-muhim orang yang berkulit hitam, yang kebiasaannya dilihat orang berkulit hitam ini orang yang orang yang rendah, orang dipandang hamba sahaya, walhasil tak ada nilainya. Kata Sa'id ibn Musayyib, ketika didatangi oleh seorang lelaki berkulit hitam yang segan dan malu karena kulitnya hitam, katanya, kamu jangan risau dan jangan merasa kerdil dengan kamu berkulit hitam, karena Bilal bin Rabah berkulit hitam dan Luqman al-Hakim juga berkulit hitam. Apa kurangnya untuk bangga dengan warna itu, dengan adanya orang-orang yang mulia seperti mereka yang juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Luqman al-Hakim kerjanya itu pengembala kambing bersama dengan orang-orang juga. Ketika ada mengembala kambing dengan Luqman, esok hari nampak Luqman al-Hakim, dia duduk di atas pentas, dia mengajar macam Ustaz Bashir mengajar macam tu. Kata pengembala kambing yang lainnya, aku semalam dengan engkau mengembala kambing lah. Katanya, ya betul. Macam mana engkau boleh ada di tempat seperti ini sehingga orang pun boleh terpengaruh dengan engkau punya penyampaian dan mendengarkan? Katanya dengan dua hal. Yang pertama, sidqul hadis, saya berkata jujur. Kalau bercakap saya jujur. Yang kedua adalah tarki amma la ya'nini, hal yang saya tak ada kaitan langsung saya tak peduli, yakni tak melibatkan diri kepada hal yang tak penting, yang tak berguna, bukan hal yang fuduli. Tahu fuduli? Orang yang nak masuk dalam semua benda. Macam zaman kita sekarang kan ada isu, apa isunya? Ekonomi sekarang down, komen macam dia pakar ekonomi. Isu tentang apa, walhasil dalam segala hal dia champion untuk memberikan komen yang dia sama sekali tak ada menahu tentang masalah tersebut. Min husni islamil mar tarkuhu mala, yakni muslim yang baik adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada hal yang tak ada kaitan dengannya, yang tak turut campur dengan hal yang tak ada kaitan dengannya, yang dia bukan ahlinya. Demikian kata Luqman al-Hakim dengan dua hal ini. Dan yang ketiga adalah al-amanah, dia orang yang amanah.
maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah tadi. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah." Kami Allah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Oleh sebab itu digelar dengan Luqman Hakim. Siapa Luqman ini? Biografinya seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu ramai jumhur ulama mengatakan dia bukan nabi. Tapi kenapa surat ini diberi nama surat Luqman? Supaya kita cinta orang yang saleh, supaya kita cinta orang berilmu. Apa kurangnya dalam surat ini dengan diberi nama Luqman? Tak bolehkah surat lain diberi nama surat hikmah kah? Tapi diberi Luqman, diberi nama orangnya, supaya kita ta'zim semua orang berilmu, supaya kita muliakan orang yang berilmu. Allah menamakan surat ini dengan surat Luqman karena ilmunya, karena hikmahnya, supaya kita tidak hanya fokus kepada ilmu tanpa kita kenal siapa orang yang berilmu, karena ilmu tidak akan mungkin dikenali kecuali dengan orangnya yang kita ambil ilmu daripadanya. Maka diberi nama dalam surat ini surat Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, kami beri kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah al-fahm, pemahaman. Pemahaman adalah sesuatu yang amat berharga. Seseorang itu bila membaca Al-Quran, membaca hadis, bacaannya boleh sama, tapi pemahaman belum tentu sama. Seorang membaca, mendengarkan, apa yang didengar sama-sama telinga mendengar, tapi cara memahami apa yang didengar tidak sama. Perbezaan dalam pemahaman itu namanya al-hikmah. Oleh sebab itu di dalam hadis baginda Rasulullah SAW ketika memberitahukan dan mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, didoakan dengan doa terbaik, ringkas, padat, tepat, berharga. Allahumma alimhu al-hikmata. Ya Allah, ajarkan kepada dia hikmah. Kalau diberi hikmah, hadis dia boleh paham, tafsir dia boleh paham, fiqh dia boleh paham, ilmu mustalah hadis dia boleh paham, ilmu apa saja, karena diberi alat memahaminya. Maka ilmu apa saja yang dia belajar dia boleh faham. Kalau diajarkan fiqh mungkin yang lain belum, tapi karena diajar didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu al-hikmata, ajarkan kepada dia ilmu pemahaman, maka dia paham berbagai macam bidang ilmu. Oleh sebab itu sebelum adanya muncul kuliah-kuliah dekat university yang kita masuk, ini kuliah hadis, ini kuliah tafsir, ini kuliah fiqh. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas ada orang jaga rumahnya. Itu kalau orang datang ingin bertanya, tunggu giliran. Yang ingin bertanya Quran didahulukan, masuk dulu. Mereka tanya Quran, selesai keluar. Yang ingin tanya hadis silakan, masuk orang-orang yang bertanya hadis. Ini kan tadi kuliah Quran, nah, ini sekarang kuliah sunnah. Selesai yang ingin tanya hukum halal dan haram silakan masuk. Masuk ini kuliah syariah, fiqh dan usul fiqh. Jadi yang mengajar seorang namanya Abdullah bin Abbas, tapi pakar dalam berbagai macam bidang karena doa baginda Rasulullah SAW, Allahumma alimhu al-hikmata. Ya Allah, ajarkan kepada dia adalah hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Bukan sembarang orang, bukan mudah, sesuai dengan kehendaknya Allah siapa yang mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata, tapi kalau orang sudah dikehendaki untuk diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Dalam istilah ilmu nahwu, katanya khairan ini nakirah. Nakirah ini maksudnya general, umum. Kalau al-khaira itu kebaikan tapi khusus. Yang umum lebih general berbandingkan kepada yang khusus. Kalau yang khusus itu 1, 2, umum lebih daripada itu. Kalau dikatakan an-nasu, manusia, mungkin yang ada dalam masjid. Tapi kalau nasun, mungkin yang ada di Pulau Pinang atau di Malaysia. Bergantung kepada kalimat itu. Allah berfirman, orang yang diberi hikmah maka diberi kebaikan yang umum, segala kebaikan.
Bukan hanya umum, kathira, banyak, pun juga nakirah, yakni kebaikannya banyak. Banyaknya ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya betapa berharga dan anugerah yang diberikan oleh Allah, sangat berharga bila orang diberi hikmah. Oleh sebab itu kita digalakkan meminta kepada Allah al-hikmah. Semoga Allah berikan kepada kita al-hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Syukur wahai Luqman karena kamu diberi hikmah. Kita bersyukur kepada Allah diberi sehat. Kita bersyukur kepada Allah diberi harta. Kita bersyukur kepada Allah kalau dapat berkahwin. Kita bersyukur kepada Allah bila dapat zuriyah. Kita perlu dan lebih lagi bersyukur kalau diberi ilmu dan juga hikmah. Anishkur lillah, diperintahkan oleh Allah karena orang yang bersyukur dengan sesuatu akan ditambahkan oleh Allah keberkatannya. Bila bersyukur dengan harta, diberi berkat pada hartanya. Bila bersyukur dengan keluarga, diberkati keluarganya. Bila bersyukur dengan ilmu, ditambahkan ilmunya. Bila bersyukur dengan hikmah, ditambahkan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkur lillah. Walaqad atana Luqman al-hikmata anishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Demikian ayat pertama berbicara tentang Luqman al-Hakim dan hadiah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu Luqman al-Hakim ingin berbicara dan memberitahukan kepada kita hikmah yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang disampaikan adalah memberikan perhatian dan nasihat kepada keluarga. Institusi keluarga adalah golongan penting yang perlu dan wajib diberikan priority dalam kita menyampaikan hikmah. Kegagalan seseorang dalam menjaga rumah tangga, kegagalan seseorang dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini Luqman al-Hakim menyebutkan dua hal penting. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan keluarga. Katanya, ya bunayya, wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, kamu jangan syirik kepada Allah. Hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini Luqman al-Hakim mengambil berat tentang institusi keluarga dengan menanamkan nilai-nilai iman di hati anak-anak, supaya tak terbentuk anak-anak dengan nilai-nilai material, di mana zaman bila yang mengelilingi keluarga hal-hal yang bersifat material tanpa diberi keseimbangan tentang spiritual dalam pendidikan dan pembentukan anak-anak, maka anak-anak akan berpikir segala-galanya diukur dengan material. Ilmu belajar untuk apa? Supaya dapat gaji. Jawatan dicari untuk apa? Supaya kita boleh melancong bagaimana. Ingin mendapatkan kedudukan semakin tahun semakin maju. Apa tujuannya? Supaya publicity makin terkenal dan makin masyhur. Tujuannya semua material. Yang pada akhirnya la publicity-nya, wala jawatannya, wala hartanya yang akan memberikan jaminan dia akan selamat di barzakh bila dia sudah meninggal dunia. Apa sebab? Terbentuk dengan material. Oh, kalau tak begini saya tak boleh makan. Oh, kalau saya tak ada jawatan tak boleh bagi makan keluarga. Oh, jadi fikirannya terbentuk dengan material. Apa sebab? Didikan daripada awal sudah dididik dengan material, segala-galanya akan diukur dengan material. Nak berjalan berapa duit nak keluaran? Memanglah kita kena ada prepare segala-galanya, tapi bukan segala hal dinilai dengan material. Berkawan dengan orang temannya, ini saya boleh dapat berapa daripada dia ini. Sehingga dalam berkawan diukur dengan material, dalam bersahabat ukurannya material, dalam bekerja ukurannya material, dalam berteman ukurannya material, dalam apapun juga neraca yang menjadi pegangannya adalah material. Spiritual tuat tidak ada, ihsan tidak ada, maaf tidak ada, rasa ingin menolong orang tidak ada. Apa sebabnya? Kosong hatinya daripada spiritual, kosong hatinya daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita melihat didikan pertama kepada anak-anak di rumah adalah bagaimana mengeratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun
azim. Sungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Salah satu silibus yang penting untuk menjadi pegangan keluarga dalam mendidik anak-anak adalah tarbiyah imaniyah. Mendidik mereka supaya merasai kekuatan iman dalam hatinya. Tahukah kita di dalam hadis baginda Rasulullah, baginda itu mengambil peluang untuk mendidik anak-anak, bukan hanya di rumahnya, bukan hanya di masjidnya, tetapi saat bermusafir pun juga sedang membonceng anak-anak, diambil peluang oleh beliau untuk mendidik dan mengajar. Hatta dalam transport kita pun, dalam kereta menghantar anak pergi sekolah, adakah kita pernah dalam perjalanan itu mengajarkan hatta satu faedah dalam doa safar ketika menaiki kereta dengan anak-anak, atau anak-anak kita belajar semua itu daripada sekolah, orang tuanya hanya hantar saja, ambil balik. Apa berlaku dalam kereta, Allahu alam. Mungkin radio ke apa, Allah alam. Kita ambil bagaimana Rasulullah ketika berjalan bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dibonceng di belakang. Di perjalanan, waktu itu usia Sayyidina Abdullah bin Abbas mungkinlah tak sampai 13 tahun, karena dalam sejarah dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas saat Nabi wafat usianya 13 tahun. Di masa Nabi hidup, tentunya sebelum itu, ketika dibonceng, kata baginda Rasulullah, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, wahai budak, wahai remaja, aku ingin ajar kepada engkau beberapa kalimat. Silibus Nabawi Rabbani, silibus yang disampaikan oleh Nabi, tentunya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada budak yang usianya kurang daripada 13 tahun, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Mada? Apa itu kalimat? Katanya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta pada Allah. Keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau semua manusia ini berpakat untuk mendatangkan perkara yang bermanfaat untuk kamu, maka kamu tiada mungkin dapat itu manfaat kecuali kalau Allah dah catat. Yang kelima, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau mereka berpakat untuk memudaratkan kepada kamu, tiada mungkin mereka memudaratkan kecuali dengan mudarat yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, wajaffatus suhuf. 5 nasihat dalam transportnya baginda menyampaikan. Ya, 1 daripada 5 itu mencukupi untuk mendidik anak-anak. Yang pertama, jagalah Allah. Apa maksud jaga Allah Subhanahu wa taala? Jagalah perintahnya, jangan kau abaikan. Jagalah larangannya, jangan kau langgar. Bila itu yang kamu lakukan, yahfazka, Allah jaga kamu. Jaga sehat kamu, jaga ilmu kamu, jaga iman kamu, jaga perjalanan kamu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena mula dulu kita jaga. Itu didikan pertama Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Yang kedua, jagalah Allah, engkau dapati Allah di hadapan kamu. Apa maksudnya dapati Allah di hadapan kamu? Ini budak umur belum 13 tahun ini disuruh jaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapan kamu. Yakni kamu dapati Allah di hadapan kamu, maksudnya kalau kita berhadapan dengan seseorang yang dia boleh berbuat segala-galanya kepada kita, yang dia boleh bantu segala-galanya untuk kita, kira-kira kalau kita ada masalah, kita luahkanlah kepada dia, sebab dia boleh tolong kita. Saya dapati orang yang boleh selesaikan saya punya masalah, saya akan bagi tahu masalah saya 1, 2, 3.
Demikian juga diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, bila kamu ada masalah, maka kamu akan dapati Allah yang boleh tolong masalah kamu. Jangan minta tolong kepada orang lain, jangan bergantung kepada orang lain, jangan meletakkan harapan kepada orang lain. Allah dulu, baru yang lainnya. Walihada diajarkan oleh Nabi, di samping menjalankan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, pada nasihat yang pertama diletakkan keyakinan segala permasalahan yang kamu hadapi, Allah boleh tolong kepada kamu. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu berlindung kepada Allah. Hadirin hadirat, 5 nasihat ini kalau kita bahas satu demi satu, ianya adalah kesimpulannya, kontennya adalah bagaimana kita mengajar anak-anak kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang tua kita mengajarkan untuk kita pergi mengaji, dan bila balik maka akan ditanya oleh orang tuanya apa yang dia belajar daripada ustaz. Satu hari ada orang tua, dia hantarkan anaknya mengaji. Kemudian balik daripada mengaji, ditanya, apa kamu belajar? Katanya, tadi ustaz mengajarkan aku surat Al-Muzammil. Boleh saya baca? Boleh, baca anak tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kata si anak, ayah, Muzammil ni siapa? Katanya Rasulullah. Oh, Rasulullah itu bangun malam ke? Sebab diperintahkan bangun malam. Iya. Jadi Rasulullah bangun malam. Iya, bangun malam. Ayah kenapa tak bangun malam? Kata si ayah, anak itu kan Rasulullah. Ayah pandai kona. Anak pun paham, oh mungkin itu Rasulullah. Esok balik anak sambung lagi dia punya bacaan surat Al-Muzammil, sampailah ayat yang akhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui kalau kamu bangun malam 1/3-nya dan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan engkau. Balik pada ayahnya, ayah, ini ayat bercerita tentang yang bangun malam bukan hanya Rasulullah, tapi juga orang-orang bersama dengan Rasulullah. Siapa orang-orang bersama dengan Rasulullah? Kata ayahnya, sahabat. Jadi sahabat bangun malam. Iya, bangun malam. Ayah kenapa tak bangun malam macam sahabat? Kata ayah, itu kan sahabat. Kata anaknya, ayah, kalau Rasulullah dan sahabat buat, kalau kita tak ikut siapa? Malu ayahnya. Tarbiyah. Anak kecil membaca, anak kecil belajar daripada perbuatan orang tua. Katanya, anakku, mulai esok aku bangun malam. Ayah dapat hidayah melalui anaknya. Kata si anak mengatakan, ayahku, bangunkan aku sekali malam untuk bangun malam bersama dengan engkau. Kata si ayah mengatakan, anakku, kamu masih kecil, belum balik lagi. Nanti tunggu balik baru bawa salat malam. Belum wajib pun. Salat fardunya belum wajib. Kata anaknya mengatakan, ayahku, aku nampak ibu kalau mau masak itu dia membakar kayu. Kayu yang besar-besar letakkan di dalam dulu. Tapi nak menyalakan kayu bakar tu, dulu masih bakarnya pakai kayu lah. Nak menyalakan kayu bakarnya dengan kayu kecil dulu. Itu apa namanya? Majelis ada yang kecil dulu, contoh. Baru menyala, apinya jadi besar. Katanya, saya takut jadi batu, jadi majelis yang kecil itu dicampakkan dulu dalam api neraka sebelum yang besar itu. Wallah, anak berfikir, anak belajar, terdidik. Di mana anak itu terdidik? Melalui gurunya yang mendidik, mengajar, sehingga berkesan kepada ahli keluarganya. Institusi keluarga amat penting untuk menjadi tempat bukan hanya berteduh, bukan hanya untuk bermesra, tapi juga untuk mendidik anak-anak. Madrasah itu muncul kemudian. Madrasah yang pertama itu di rumah. Guru kepada anak-anak bukan di luar dulu, di sekolah, di madrasah, di rumah dulu. Macam mana orang tua akan mengajar anak kalau orang tuanya tidak belajar kepada orang lain?
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Setelah institusi kekeluargaan dibentuk melalui keimanan, maka dibentuk yang kedua adalah hubungan anak dengan orang tua. Supaya anak belajar, yang menjadi utama pegangan yang mesti digigit adalah pegangan kita dengan Allah. Itu menjadi tolak ukur kepada semua hubungan. Mau hubungan dengan manusia, tolak ukurnya hubungan dengan Allah. Dengan orang tua, tolak ukurnya hubungan dengan Allah. Kayu ukurnya adalah hubungan dengan Allah. Dalam pekerjaan, kayu ukurnya adalah hubungan dengan Allah. Dalam perkahwinan, kayu ukurnya adalah hubungan dengan Allah. Segala-galanya bermula daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua disebutkan oleh Luqman al-Hakim setelah diajarkan si anak bagaimana mengelokkan hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan dengan orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berwasiat kepada manusia, anak, supaya berbuat ihsan kepada orang tuanya. Setelah kepada Allah, orang tua. Bukankah zaman kita macam-macam kejadian yang terjadi antara anak dengan orang tuanya? Bukankah banyak orang tua mengeluh tentang anaknya? Bukankah orang tua marah dan geram kepada anaknya? Bukankah banyak anak yang tak dengar cakap orang tuanya? Bukankah anak bahkan meninggalkan orang tuanya? Apa sebab semua ini terjadi? Apa sebab orang tua banyak diabaikan oleh anaknya? Ya, sekarang sudah zaman modern, zaman terbuka, zaman internet, zaman website, zaman macam-macam. Ya betul. Cabaran itu tidak dinafikan. Allah ketika menurunkan Al-Quran dan jadikannya sebagai pedoman dan pegangan, Dia maha tahu tentang perubahan zaman. Dan Dia tidak akan mungkin membiarkan hambanya yang ingin menjadi orang yang betul tanpa pegangan. Mau di zaman ini yang banyak cabaran yang berat atau yang akan datang yang lebih berat, bila mereka berpegang kepada talinya Allah, mahu sehebat apa cabaran itu, tak akan menggoyangkan orang yang berpegang kepada talinya Allah. Tapi kalau orang tak dibiarkan, macam saya katakan tadi, terbentuk dengan material, sekolahnya, pergaulannya, hari-hari dengan tab dan game yang ada, tanpa ada hubungan dia dengan Allah, kosong hatinya daripada hubungan dengan Allah, macam mana akan memahami konsep pegangan kepada Allah, akan berhormat kepada orang tuanya atau yang lainnya, kalau hubungannya dengan Allah rapuh, tak ada sama sekali. Diingatkan dalam hal ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bakti kepada orang tua. Kedudukan tertinggi setelah haknya Allah dan Rasul adalah kedudukan orang tua. Macam mana anak boleh melakukan hormat kepada orang tua kalau tidak dididik pada awalnya untuk dia elok hubungannya dengan Allah, dan yang mendidik adalah orang tuanya terlebih dahulu. Seorang anak datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Kata Nabi, "Ahayyun walidak?" Orang tua kamu masih hidup? Katanya, "Ya wahai Rasulullah." "Fafihi ma fajahid." Berjihadlah kamu dengan kau khidmat kepada kedua orang tua kamu. Jangan angkat suara depan orang tua. Jangan duduk kalau orang tua berdiri. Jangan bercakap kalau orang tua sedang bercakap. Jangan tunjuk marah kalau orang tua marah seakan-akan kita melawan. Walaupun Anda sudah dewasa, walaupun Anda sudah berkawin, walaupun Anda sudah punya anak, walaupun Anda sudah punya cucu, bila yang berbicara orang tua kamu, hatta ia membebel, telinga buka selebar-lebarnya untuk mendengar, karena apa yang ada pada kita anak, kalau bukan orang tua tak ada kita. Nikmatul ijad, kita ada sebab mereka. Bagi mereka yang memahami bagaimana perhubungan dengan Allah dan kepada orang tuanya, maka bertuahlah dia dengan mengambil apa yang menjadi dasar dalam perhubungan, sebagaimana dalam nasihat Luqman al-Hakim, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka ala an tusyrika wahnan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wal walidayka wa ilayyal masir. Diperintahkan bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua kamu. Oh, an ishkurli wal walidayka. Terima kasih kepada aku dan terima kasihlah kepada orang tua kamu.
Aku dulu, Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang tuamu yang mengajarkan kamu berterima kasih kepada orang tua, aku. Jadi siapapun orang tua kamu, apapun yang ia lakukan, hubungan kamu dengan aku untuk berterima kasih mesti kamu lakukan, siapapun orang tua kamu. Orang tua saya tak bagi nafkah kepada saya, tetap berterima kasih kepada dia. Orang tua saya tak mendidik kepada saya, tetap juga bersyukur kepada dia. Dia tak buat haknya kita. Kita beritakan berterima kasih kepada orang tua bukan karena orang tua mendidik, bukan karena orang tua memberi nafkah, tapi karena kita diperintahkan oleh Allah berterima kasih kepada orang tua. Kan dasarnya kita dengan Allah dulu, baru dengan yang lainnya. Orang tua kita tak buat antara dia dengan Tuhan, bukan anak menghukum kepada orang tua. Alangkah ramainya di zaman kita sekarang anak menghukum kepada orang tuanya. Lebih-lebih lagi kalau ada masalah antara suami dengan istri, mungkin berpisah satu dengan yang lain, ditanamkan kepada si anak benci kepada orang tuanya. Ini daripada mana semua itu? Pendidikannya diimport daripada mana? Ini Quran yang kita baca hari-hari untuk apa? Untuk baca saja seronok dengan indahnya suara saja tanpa ada praktikal dalam hidup. Tidak demikian. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, difahami dan juga diamalkan. Anishkurli wali walidaik, syukur kepada aku, berterima kasih kepada orang tuamu. Berapa kali kita berjumpa dengan orang tua, jazakallah khair ya abu ya, terima kasih wahai ayahku. Yang masih ada orang tua, peluang. Jangan sampai kehilangan peluang itu, nanti sudah menyesal. Anishkurli wali walidaik, kita bersyukur kepada Allah hari-hari. Allahumma asbah bimin ni'matin wa bihad min khalqi faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Hari-hari kita dianjurkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersyukur kepada orang tua kita, bila kita ucapkan terima kasih kepada kita punya orang tua, ini kan perintahnya Allah. Kita suruh perintah berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua. Yang ada orang tua apa bagi selamat, jazakallah khair, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Doakan hari-hari supaya anak kita itu belajar daripada apa kita buat kepada orang tua kita. Bagaimana anak akan belajar kepada kita hormat kepada orang tua kalau anak melihat kita tak hormat kepada kita punya orang tua? Orang tua itu sudah meninggal dunia, ziarah tidak. Orang tuanya tunjukkan tidak kepada anaknya dia hormat kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Pernah cerita tidak kepada anak tentang orang tuanya kepada anaknya. Hakada, macam mana kita buat pada orang tua, itu juga anak kita akan buat kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ada beberapa hal terkait dengan institusi keluarga. Setelah hubungan kita dengan Allah, dengan mendidik anak-anak, dengan orang tua. Yang kedua, kemudian ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, apa saja yang kamu buat, dosa kecil ke dosa besar, nampak tak nampak, dihisab oleh Allah. Ajarkan kepada anak bukan hanya takut kepada orang tuanya. Karena takut kepada orang tua, dia akan nampak sopan dan beradab macam wali min awliyaillah. Kalau depan orang tuanya, di belakang macam ifrit. Kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, innaha intakum mithqala habatin min khardal. Perbuatan kamu itu walaupun sebesar biji sawi, dan kamu sembunyikan di mana saja, hatta pada batu kamu sembunyikan, ya tibihallah. Allah akan datangkan kamu punya perbuatan yang kamu sembunyi itu, yang kamu bersembunyi daripada orang tua kamu, daripada abang kamu, daripada kakak kamu, daripada siapa juga. Oh, pergi luar negara, oh supaya tak nampak, pakai topi ke, supaya tak nampak orang. Oh, ya tibihallah, akan datangkan Allah SWT. Nak bersembunyi daripada siapa kamu? Daripada orang lain silahkan. Tapi daripada Allah nak bersembunyi di mana? Hatta kamu sembunyi dalam batu pun juga akan didatangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Anak dididik oleh orang tuanya, bagaimana dia menjadikan Allah seumpama kalau kita dalam di ruangan yang kita tak boleh untuk mengambil barang, ada CCTV. So kita pun tak boleh buat apa. Nak try minyak wangi pun takut kena bayar nanti kalau dibuka. Pasal larangannya jangan buka, jangan, tak boleh try.
Dia tengok CCTV, oh ada, saya tak jadilah. Faham tak? Tanamkan kepada anak-anak, Allah selalu nampak. Ayah tak nampak, ibu tak nampak, Allah nampak. Itu macam siapa nama seorang perempuan yang membantu ibunya untuk menjual susu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ibunya mengatakan, wahai anakku, ambilkan air, campurkan dengan susu, ini susu kambing untuk dijual. Susu, tambahkan air. Kata si anak, ibu, ini perbuatan dilarang oleh Amirul Mukminin Umar karena menipu. Susu ditambah dengan air. Kata ibunya, ya wahai anakku, Umar bin Khattab tak tahu. Kita masih tahu Umar bin Khattab kan. Amirul Mukminin Umar tak tahu apa kita buat kalau kita campur ini susu dengan air. Kata si anak, ibu, kalau Sayyidina Umar tidak tahu, Tuhannya Umar tahu. Terdidik anak itu untuk jujur, muraqabatullah. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat, perintahkan yang baik, cegah perkara yang mungkar. Ini interaksi dengan masyarakat. Setelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga, kepada diri sendiri, maka diperintahkan untuk menjaga salat. Kesan daripada salat itu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin hadirat, ambil hikmah daripada surah Luqman Al-Hakim ini untuk kita balik daripada masjid Sayyidina Umar bin Khattab ini, punya semangat untuk mendidik kita punya anak-anak supaya ada hubungan dengan Allah dan baik kepada orang tua. Mulakan daripada orang tua itu sendiri menjadi contoh kepada anak-anak supaya rumah tangga kita rumah tangga yang aman, rumah tangga yang selamat. Di mana lagi kita akan selamat kalau bukan di rumah kita? Di mana lagi kita akan merasa aman, tentram, nyaman kalau bukan di rumah kita? Selagi kita masih mendapatkan keselesaan di kedai, selagi kita masih mendapatkan kenyamanan di luar, selagi itu kita tidak akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Di mana kita akan selesa? Di rumah. Di mana kita nyaman? Di rumah. Tentunya bukan nyaman makan, minum dan syahwat, tetapi adalah bila dibentuk rumah tangga itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW melalui bimbingan Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah mengajarkan kepada kita hikmah dan Allah bantu kita untuk mengajarkan hikmah di rumah kita. Dan masing-masing saling melengkapi antara suami dengan istri, saling membantu untuk menjadi ustaz dan ustazah, cikgu kepada anak-anak di rumah agar supaya mereka terdidik dengan didikan yang baik. Amin Allahumma amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma birahmatika arhamar rahimin. Semoga Allah memberkati pihak pengurusan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Muhammad Firdaus dan juga mereka yang bersama dengan beliau di masjid ini. Hadirin hadirat diberkati oleh Allah, kesehatannya, imannya, rezekinya, keluarganya, pasangannya, zuriyahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang cintakan ilmu, cinta orang berilmu, mengambil ilmu daripada mereka, menghayati dan mengamalkan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.